Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Romo ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Anies dan JK hadiri Munas Kahmi, Jokowi batal datang. Ada apa ini ya? Sesuai yang dilansir oleh fifa.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. FIFA Nasional, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Jokowi batal menghadiri dan membuka pelaksanaan Musyawarah Nasional atau Munas 11 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAMI di Palu, Sulawesi Tengah. Padahal sebelumnya Jokowi dijadwalkan untuk memberikan arahan sekaligus membuka jalannya Munas 11 KAMI. Akhirnya yang mewakili Jokowi untuk membuka Munas 9 KAMI adalah Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Sejumlah tokoh lainnya yang juga hadir dalam acara pembukaan Munas 11 KAMI di Palu, diantaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan, mantan Menteri ATR BPN Ferry Mursi dan Baldan. Dalam sambutannya, Ma'ruf Amin menegaskan selama setengah abad Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KAMI telah membuktikan aktif dan memiliki andil dalam membangun bangsa. Kami telah berkhidmat kepada bangsa melalui kerja ekonomi, politik, sosial, budaya yang berlandaskan pada nilai Islam dan Indonesia, katanya saat membuka Musyawarah Nasional di Palu Jumat. Dia berpesan agar semua berbakti kepada umat dan bangsa dan kepada umat manusia harus berdiri di atas nilai Islam dan keindonesiaan. Ia juga mengapresiasi program kerja kami dalam mendukung kesuksesan agenda pembangunan pemerintah, antara lain melalui penguatan UKM dan pertemuan bisnis maupun kegiatan bersifat filantropi dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Saya minta program kami semakin relevan dan tepat sasaran secara ciri inovasi dan kolaborasi, ujarnya. Menurut dia, Munas 11 kami adalah mekanisme yang strategis menjadi struktur kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan sekaligus sarana konsolidasi seluruh anggota kami. Jadikan momen Munas menunjukkan bahwa kami dapat menjadi model demokrasi yang santun dan cerdas, jangan sampai ada kursi melayang, pesannya. Sebelumnya, pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KAMI Provinsi Sulawesi Tengah memastikan kehadiran Presiden RI Joko Widodo hadir pada pelaksanaan Munas 11 KAMI yang akan berlangsung pada 24 sampai 28 November di Sriti Convention Hall Kota Palu. Sampai saat ini Pak Presiden masih on schedule akan hadir membuka acara Munas KAMI. Sesuai jadwal, insya Allah Presiden Jokowi akan tiba di Palu pada 25 November 2022 berdasarkan penyampaian dari Panitia Nasional, kata Sekretaris Panitia Daerah Munas 11 KAMI Ruslan Sangaji di Upingi Jumat. Dia juga memastikan pengamanan terhadap Presiden Jokowi jelang pembukaan Munas 11 KAMI pada 24 November 2022 mendatang akan diperketat. Sebanyak 150 pasukan pengamanan Presiden pas Pampres pada H-3 akan dikirim ke Palu untuk memastikan keamanan yang orang nomor satu di Indonesia itu selama berada di Palu. Ya, sobat sekalian, memang tidak jadi hadir untuk pembukaan ya Presiden Jokowi. Banyak kemungkinan, banyak spekulasi apakah karena ada Anies datang dan juga termasuk juga JK yang dipersepsikan sebagai saat ini ya karakter tokoh luar istana yang menjadi antitesis. Nah, sebenarnya biasa saja dalam hal membangun komunikasi publik terhadap lawan politik misalnya. Karena kalau kita melihat di Amerika misalnya, orang itu ketika berlawanan politik itu hal biasa saja. Misalnya mempunyai antitesis ataupun ide gagasan yang berlawanan ataupun menjadi lawan politiknya itu ya, sederhananya gitu. Setelah itu ya mereka salam-salaman. Kemudian kalaupun ada hal yang ingin disampaikan aja. Kalau mereka ingin marah misalnya ketika Donald Trump ya pada menjabat dengan pada saat pertemuan dengan Angela Merkel itu kanselir Jerman itu ketika marah ngomong aja ya. Kemudian setelah di belakang ya salam-salaman seperti biasa. Artinya kontestasi politik ini hal yang harusnya menjadikan persaingan itu jangan sampai menjadi persaingan yang sifatnya panas ya. Kemudian juga yang satu itu
mempunyai ego sendiri, yang satu juga sama. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika salah satu pihak itu yang incumbent misalnya memanfaatkan final resource yang ada, misalnya untuk mempropagandakan negatif campaign gitu, ataupun black campaign. Karena ini bahaya sobat sekalian. Jadi financial resource itu adalah dana yang harusnya dipakai untuk kepentingan rakyat, tetapi dipakai untuk memuluskan kepentingan politik incumbent. Nah, yang paling menarik juga adalah dalam setiap acara ya, dalam setiap acara terakhir ini 2 kali acara kita lihat di pemberitaan sering terjadi aksi yang tidak tidak layak untuk dilihat, yaitu aksi lempar kursi. Nah, ini kan bermasalah. Kenapa ya? Secara kalau kita melihat acaranya di ruang yang bagus ya, kemudian juga dihadiri oleh presiden, misalnya kemarin itu HIPMI dihadiri oleh presiden, disampaikan untuk bisa bersikap tenang, dingin, tapi setelah itu malah lempar-lemparan. Artinya memang satu hal ya, meskipun tidak bisa digebyauya, harus ada teladan yang baik dari dari atas, bagaimana membangun ya moralitas, kemudian juga akhlak yang baik dalam hal bersikap. Misalnya untuk kami HIPMI kemarin yang sudah ya dihadiri oleh presiden, tetapi setelah itu dan juga dihadiri oleh anggota DPR dan juga sejumlah menteri, tetapi setelah itu berakhir ricuh ya sampai lempar-lemparan kursi. Ini kan di mana ya moralitas ya para tokoh yang kemungkinan besar itu nanti akan menjadi berpengaruh atau mendapatkan jabatan publik ya. Nah, pun juga persaingan politik yang begitu panas akhir-akhir ini antara Presiden Jokowi misalnya dengan Anies, ya janganlah menjadi suatu hal yang nanti ya akan sampai mengerahkan financial resource ya untuk menghalang-halangi yang sifatnya negatif, ataupun mengerahkan segala hal ya untuk memuluskan, padahal kita ketahui financial resource itu semuanya adalah dana atau anggaran yang berasal dari rakyat. Nah, kita ketahui memang setelah Anies itu tidak menjabat jadi gubernur atau ex gubernur, kiprah Anies sekarang lebih fleksibel untuk melakukan safari politik dan juga meningkatkan elektabilitasnya. Dan kalau kita melihat antara yang disampaikan Anies dengan yang biasa disampaikan oleh pihak kekuasaan, itu sering ya satu sisi mempunyai nilai, satu sisi ya hanya melakukan cibiran-cibiran. Dari sisi Anies menyampaikan ide-ide gagasan, di satu sisi melakukan serangan yang sifatnya negatif atau black campaign. Nah, memang kita harus akui kedepannya ya, kita itu semuanya adalah anak bangsa yang seharusnya saling merangkul, saling bekerja sama. Karena kalau tidak seperti itu dan tidak dimulai dan diteladani dari atas, kedepannya akan ada polarisasi yang sifatnya yang sifatnya sangat tajam ya. Kemudian kalau kita melihat pada rezim ini, polarisasi itu nampak sekali dengan adanya istilah-istilah ataupun stigmatisasi yang terus-menerus disampaikan, misalnya istilah cepong kampret, kemudian juga kadrun,
kemudian politik mempergunakan Islam politik identitas. Nah, memang kebiasaan dari saat ini yang sering nampak adalah bagaimana stigma itu terus dipakai dan menjadi kebiasaan. Padahal kalau kita melihat untuk stigma itu pada akhirnya itu akan menjadikan ataupun mencap seseorang itu dengan stigma tertentu, itu justru akan meningkatkan polarisasi. Nah, kita ketahui hanya saat ini, rezim saat ini yang sangat tajam sekali untuk melakukan polarisasi dibanding dengan rezim sebelumnya. Kita kalau misalnya rezim sebelumnya itu Presiden SBY itu memang ada yang sifatnya persaingan politik, tetapi tidak setajam saat ini. Dulu sekarang ada kayak cepung kampret. Pada saat sebelum ini kita ketahui tidak pernah gitu ada polarisasi yang sifatnya tajam. Cuma kemungkinan memang ada hal-hal yang negatif, ataupun ketika kita mengkritik kekuasaan sebelum saat ini itu diberikan keleluasaan dan tidak ada yang sampai tindakan saling mempidanakan atau memenjarakan. Nah, pada rezim ini kita ketahui sering sekali ya dalam hal penyampaian kritik ya itu justru dikriminalisasikan dengan 2 pasal yang menjadi pamungkas, yaitu pasal berita bohong dan pasal ITE, yaitu ujaran kebencian yang bermotif sara. 2 pasal itu saja yang sering dijadikan pamungkas untuk menggebuk lawan. Nah, kita ketahui persaingan politik ke depan itu akan sangat panas sekali. Di satu sisi kita ketahui setiap ada keinginan untuk rezim ya yang kita juga diberitakan ataupun sering disampaikan di pemberitaan adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan rezim melalui isu memperpanjang masa jabatan dan juga 3 periode. Nah, memang pada perjalanannya ini menghadapi penolakan dan itu wajar ya. Kenapa? Karena memang kita lihat track record pemerintah yang saat ini apakah sudah melakukan capaian keberhasilan yang maksimal untuk berbagai aspek, misalnya untuk aspek hukum, ekonomi, dan juga aspek-aspek yang lain. Nah, kalau kita misalnya hukumnya kita lihat masih tebang pilih, masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kemudian untuk kasus-kasus yang ya berkaitan dengan nyawa manusia, yaitu kilometer 50, kita juga sangat sesalkan tidak ada keseriusan untuk membuka, karena saat ini untuk posisi kilometer 50 ya sudah diajukan persoalan ini ke sidang PBB karena tidak ada keadilan yang bisa memproses kasus KML 50 ini menjadi lebih adil dan berkeadilan bagi keluarga korban, termasuk juga kasus itu sendiri. Pun juga ingat bahwasanya kasus-kasus yang lain yang juga belum terselesaikan, yaitu kasus Kanjuruhan ya, kemudian kasus institusi kepolisian yang saat ini juga belum ada tindakan tegas, meskipun komitmen sudah ada, misalnya melakukan bersih-bersih. Tetapi kalau kita melihat terakhir ketika untuk kasus Ismail Bolong misalnya belum ada tindakan untuk menindak perwira dengan pangkat yang lebih tinggi. Kecenderungannya adalah memproses ataupun menindak orang-orang yang orang bawahan atau yang tidak mempunyai bargaining position. Makanya ini kita ke depan konstelasi politik akan panas ya, seiring dengan Anies efek yang satu sisi
banyak sekali ya dukungan, dan juga setiap safari politik di daerah sambutannya luar biasa. Kemudian di satu sisi rezim seakan ingin mempertahankan kekuasaan ini ya dengan putra mahkotanya, entah itu dari Ganjar ataupun Prabowo, yang semakin hari itu akan semakin klimaks, dan kemungkinan ya akan ada keseruan-keseruan ya di antara untuk saling dalam tanda kutip menyerang dengan berbagai kelemahan dan kekurangannya masing-masing antara kubu istana dan luar istana. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.